Kami dari kelompok 16. Perkenalkan, nama saya Lena Febriana dengan NIM 12S22017. Saya Rosalasi Menjuntak dengan NIM 12S22052. Perkenalkan, nama saya Mulia Diaminsian dengan NIM 12S22034. Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS kami untuk keamanan sistem, yaitu di mana di sini kami mengambil judul eksploitasi kerentanan CSRF pada DPWA dengan level security high. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan per orang untuk bagiannya tertentu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian instalasi dan attack. Nah, untuk kita mengetahui IP address, kita akan menggunakan perintah nconfig. Nah, di sini kita ketahui bahwa IP address-nya itu yaitu 192.168.923. Selanjutnya, kita akan masuk ke MySQL dengan perintah MySQL -u root -p. Nah, di sini kita sudah masuk ke MySQL-nya, lalu kita akan mencoba untuk menampilkan database dengan perintah show database. Nah, di sini ada tabel database yang berisi information, skema, DPWA, Metasploit, MySQL, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan DPWA dan kita akan menggunakan DPWA dengan menggunakan perintah use DPWA. Nah, karena di sini dibilang reading table information for completion, kita akan masuk atau kita akan show tabel dari DPWA tersebut. Nah, di sini ada tabel dari DPWA yang berisi book users. Nah, karena kita sudah memiliki instalasi sebelumnya yaitu Metasploit Table 2 yang seperti yang kita jalani sekarang, maka kita akan lanjut ke browser dengan menggunakan IP address dari Metasploit Table 2 tersebut. Nah, di sini kita akan masuk ke browser. Lalu kita akan menggunakan IP address dari Metasploit Table 2 yang tadi. Ini adalah tampilan jika kita terhubung antara Metasploit Table 2 dengan Linux, dan ini menunjukkan berhasilnya ping terhadap Metasploit Table tersebut. Nah, di sini kita akan masuk ke DPWA dengan menggunakan user admin. Nah, di sini karena kita menggunakan level high, maka kita akan mencoba men-set levelnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita berhasil meng-set level ke high. Karena di sini kami menggunakan CSRF, maka kita akan masuk ke CSRF. Sebelum kita mengganti password, kita akan masuk ke boot site dan menghidupkan interrupt-nya. Lalu kita akan mengganti passwordnya yang dimana current passwordnya yaitu 456, lalu new passwordnya adalah 123. Lalu kita akan menggantinya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa
menunjukkan passwordnya dengan menggunakan bentuk string, yang dimana seharusnya si user itu password dari si user itu harus dienkripsi sehingga tidak kelihatan password aslinya. Oke, jadi saya di sini akan melanjutkan untuk tahap eksfoliasi dan juga implementasi. Nah, jadi kenapa tadi dikatakan rentan oleh teman saya, yaitu karena ketika kita menampilkan dan login ke dalam web tersebut, di sini dia akan menampilkan password yang juga new password dari si user itu. Jadi yang dimana tadi kan seperti yang dikatakan teman saya harusnya itu tadi apa namanya dari string harusnya enkripsi. Nah, jadi disinilah terjadi kerentanan yang ada, ya kan? Jadi di sini bisa kita lihat kita harus mengubah ini. Gimana sih caranya biar dia tidak nampak password yang mentahnya ini? Jadi di sini kita akan mencoba menggunakan metode baru yaitu untuk menampilkan ataupun masuk ke dalam akun si user, yaitu di sini kita akan melakukan pengambilan data. Oke, jadi di sini kita akan mencoba membuat tahap eksfoliasinya, yaitu dengan menggunakan parameter CSRF. Nah, jadi di sini tadi kita akan mencoba membuat current passwordnya yaitu 456 dan membuat new password 123. Oke. Jadi di sini kita kan udah berhasil melakukan change password. Kita akan melakukan eksploitasi. Oke, kita akan melihat kodenya dengan melihat view page source. Nah, jadi di sini ditampilkan beberapa hal yang dibutuhkan dalam ketika kita login. Nah, jadi di sini kita ada melihat kita akan mengambil metode yang digunakan untuk mendapatkan si password user tersebut. Nah, jadi di sini ada beberapa baris code yang akan kita ambil terlebih dahulu untuk melakukan eksfoliasi tersebut. Nah, oke. Oke, jadi di sini sebelumnya kami sudah ada melakukan oke, jadi di sini kita akan mengcopy bagian HTML untuk si password yang tadi. Nah, setelah kita copy, kita akan melihat dan menempelkan. Jadi di sini kita perlu membuat suatu file untuk mengatur si kode HTML yang tadi. Oke, kita akan buka. Oke, jadi sebelumnya kami sudah ada membuat kode perbaikan dari si yang tadi itu, yaitu kita bisa melihat perbandingan antara yang saya copy yang barusan dan juga kode perbaikan yang sudah kami coba. Nah, jadi di sini pada kode yang baru ini kita bisa melihat bahwa di sini dia masih menampilkan oh, jadi di kode yang kami baru copy ini, dia belum menampilkan value yang akan kita buatkan. Nah, jadi di sinilah kami akan membuat value ataupun ketetapan untuk menjadi sasaran terhadap si user itu. Nah, jadi di sini kami akan membuat beberapa hal yang baru, bagaimana caranya biar si user itu bisa tertarik tanpa mengetahui kalau kami akan mengambil password ataupun data dari si user yang akan masuk. Nah, jadi akan kami lakukan beberapa perubahan
untuk melakukan eksploitasi terhadap si user. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tadi kan dia masih menampilkan current si passwordnya, dan kita kan mengubah si current itu menjadi value ataupun ketetapan. Nah, jadi untuk bisa lebih memanipulasi si user itu, jadi kita akan hidden perintah-perintah yang akan dilakukan oleh si user. Misalnya di sini kami jadi membuat hidden autocomplete off untuk value yang baru ataupun password yang baru, dan juga dia akan menghidden juga nama password untuk konfigurasinya. Jadi si user ini nanti tidak akan mengetahui kalau dia sudah mengganti ataupun melakukan perubahan password setelah masuk ke dalam link tersebut. Nah, selanjutnya untuk mencoba, kita akan melakukan save. Kita akan save dulu code yang udah kita lakukan perubahan ini. Kita akan lanjut masuk ke membuka si code yang tadi. Nah, berikut tampilan untuk kita berikan ke si user itu, yaitu di sini ada perintah tekan tombol di bawah ini untuk mendapatkan 20 juta. Nah, jadi seperti yang kita bilang tadi, udah kita hidden lah passwordnya ataupun perintah-perintah. Jadi si user ini nanti tidak akan mengetahui kalau misalnya apa yang sudah dilakukan, bahwa kami akan mendapatkan password yang sudah kami tetapkan tadi. Nah, jadi di sini dia akan masuk langsung ke link tersebut dan dia akan dapat melanjutkan mengklik dapatkan hadiahmu di sini. Nah, ketika dia sudah menekan dapatkan hadiahmu di sini, dia bakal otomatis terganti si password si user itu dan masuk ke dalam kami yang menghasilkan link. Nah, jadi di sini bisa kita lihat password change. Nah, jadi kami sebagai yang punya link ini bisa login sebagai user yang barusan masuk dengan menggunakan password orang yang tadi, si user yang tadi. Oke, kita akan mencoba dengan menggunakan password si user yang barusan masuk itu, yaitu 456. Nah, jadi di sini kita bisa masuk ke dalam tampilan si web itu dengan menggunakan password dari si user. Oke, karena kita udah mengetahui bahwa tadi telah terkena apa namanya, udah terjadi eksploitasi, kita melihat bahwa tadi pada saat ada kode HTML yang kita kirimkan, link inilah yang kita kirim kepada user, sehingga ketika user menekankan dapatkan hadiahmu di sini, otomatis password dari si user itu terganti dengan password yang telah kami tetapkan tadi. Jadi password yang hidden tadi itu adalah password yang baru dari si user yang akan digantikan nanti. Sehingga jika kami mengirimkan ini ke banyak orang, kami dapat mendapatkan akun si user dari banyak orang dari banyak orang. Dan itulah yang terjadi kerentanan pada web ini, di mana dengan mengirimkan link dan menekan tombol, si user dapat langsung terganti password-nya tanpa menyadari bahwa perintah itu ialah dapat mengganti password-nya sendiri. Jadi kita mengganti password si user tanpa izinnya sendiri. Itulah yang terjadi. Jadi, rekomendasi apa yang dihasilkan dari, apa ya rekomendasi yang bisa dibuat atau apa remedi yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Yang pertama, tentu saja kita pastikan bahwa, selalu mengupdate Linux dengan perintah sudo apt upgrade dan sudo apt update. Jangan lupa untuk selalu mengupdate Linux agar, kerentanannya lebih sedikit dan dapat meningkatkan, keamanan atau vulnerability-nya berkurang sehingga keamanannya tetap terjaga. Seperti ini, kita tingkatkan kepemimpinannya update, sudo apt update, dan sudo apt upgrade. Jika Anda melakukan update dan upgrade, dipastikan bahwa, website-nya akan lebih aman. Berikutnya, kita dapat, mengatur permission dan kepemilikan yang tepat, yaitu untuk menjaga akses yang tidak sah, kita pastikan bahwa file dan directory izin dan kepemilikan yang benar. Ketikkan perintah, berikut, sehingga dia akan mengubah kepemilikan sehingga dipastikan bahwa ketika mengganti password itu, ditentukan dulu siapa adminnya.
Berikutnya kita dapat menggunakan SSL atau TLS. Dengan menggunakan protokol SSL atau TLS, komunikasi antara pengguna dan server dapat dienkripsi. Nah, yaitu kayak tadi kan kita tahu bahwa, password dari si user itu, yang ditampilkan itu string, sehingga itu merupakan suatu kerentanan bagi si user karena kami dapat melihatnya secara langsung apa password yang dihasilkan dari si user tersebut. Jadi kita berusaha untuk mengenkripsi dari si user itu. Kami mencobanya namun, gagal, tapi, kami mengetahui caranya bahwa hal tersebut adalah hal yang mutlak untuk dilakukan agar si user tetap aman, yaitu membuat password dienkripsi ketika ditampilkan. Eee, Berikutnya, kami mencegah CSRF dengan token anti CSRF. Artinya, terdapat token CSRF, di mana tadi kan kita hanya mengcopy dari new current password, password yang baru, dan konfirmasi password. Dengan token CSRF ini dipastikan bahwa setiap user, hanya bisa mengubah password jika memiliki token CSRF yang benar. Sehingga, ada pun langkah-langkahnya yaitu pertama menambahkan token CSRF ke kode HTML seperti berikut. Misalnya tadi kan ada hidden, kita tinggal nambahi token CSRF seperti berikut ke HTML kita. Kami mengetahui cara ini yaitu dengan membuka Linux dan, membuka CD DVWA tersebut lalu mengganti dan menambahkan hidden CSRF token ini. Tetapi, kami kebingungan saat mengenerate dan verifikasi token CSRF di server side, yaitu, membuat dan verifikasi token CSRF, yaitu seperti berikut, kita harus menambahkan file ini di server side, namun kami kebingungan cara menambahkannya dan cara menambahkan, code-nya di CSRF. Lalu yang kelima yaitu kita dapat memastikannya dengan, tetap menjaga keamanan tadi jika kita telah berhasil, membuat token CSRF ataupun enkripsi tadi, kita harus memastikan di burst pipe kembali apakah, memang yang ditampilkan bukan string lagi melainkan yaitu yang udah dienkripsi, kata Sandia. Terakhir, kesimpulan dari proyek kami yaitu eksploitasi kerentanan CSRF pada DWA menunjukkan kelemahan aplikasi web, dalam validasi permintaan dari pengguna. Dengan token CSRF atau validasi rival, serangan seperti ini dapat dicegah. Proyek ini memberikan pemahaman lebih baik tentang pentingnya keamanan aplikasi web dan metode mitigasinya. Sekian dari kelompok kami ucapkan sampai jumpa.